Pemirsa ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang seru, segmen Catatan Siang akan menyajikan isu terkini dan inspiratif. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar di tanah air dalam Catatan Siang. Pemirsa, pesisir utara Jakarta kembali dilanda rob, tetapi kali ini durasinya lebih panjang dan airnya lebih dalam. Apakah ini menjadi tanda bahwa penurunan tanah di kota metropolitan semakin parah? Air laut di utara Jakarta meluap membanjiri pantai Marina Ancol. Saking kuatnya tekanan, tanggul penahan di kawasan wisata ini retak-retak. Pasang air laut kali ini lebih parah dibanding tahun-tahun lalu. Bahkan luapannya sampai menggenangi jalan-jalan raya dan rel kereta. Di permukiman yang dekat dengan laut, seperti di kawasan Penjaringan, air naik hingga lebih dari 1 meter. Kecamatan ini adalah salah satu wilayah yang terdampak cukup parah karena datarannya lebih rendah dibanding ketinggian air laut. Sebagian warga terpaksa menggunakan perahu sebagai sarana transportasi. Berhari-hari keadaan di utara Jakarta seperti ini. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan warga Jakarta untuk mewaspadai rob hingga tanggal 20 Desember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta menyebut ada banyak faktor yang menyebabkan banjirop. Antara lain perubahan iklim global yang membuat naiknya permukaan laut, posisi daerah pesisir juga lebih rendah dari permukaan laut sehingga resiko terendam lebih besar. Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, menjabarkan sejumlah variabel yang membuat banjirop di pesisir tahun ini lebih parah. Kalau untuk rob yang sekarang lagi banyak sekali bicarakan, antara lain memang ada berbagai penyebab. Antara lain memang kondisi muka tanah yang selalu turun, ya, itu menjadi salah satu penyebab. Tapi juga yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, cuaca ekstrim dengan berbagai variabel itu juga menyebabkan gelombang tinggi. Selain memang ada gravitasi terkait pasang surut. Jadi kalau pasang selalu terjadi rob. Kenapa ini selalu terjadi? Kita sebenarnya sedang mengatasi masalah rob itu dengan membangun tanggul pantai. Tanggul pantai yang harus dibangun kurang lebih adalah sepanjang 39 km. Nah, yang sudah terbangun dengan katakanlah melalui oleh Kementerian PU sudah 14,7 km dan Pemprov DKI ada 8,2. Tapi yang belum terbangun cukup panjang, kurang lebih sekitar 16,1 km. Ini yang kemudian nanti kita lihat satu persatu. Nah, ada di beberapa titik yang tanggul pantainya itu belum terbangun, yang ini selalu kemudian andai kata terjadi pasang menjadi rob gitu. Beberapa wilayah yang belum terbangun tanggul antara lain Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan Kali Blencong. Kami lalu mengecek keadaan tanggul di Pantai Muara Baru, lokasi yang mengalami penurunan tanah terparah. Di sini permukaan tanah dapat turun hingga 10 cm per tahun. Sehingga beton dengan tinggi 4,8 meter sepanjang 2,3 km ini menjadi pembatas permukiman dengan Laut Jawa. Bagi warga setempat, tanggul ini menjadi penyelamat mereka dari pasang air laut. Pemerintah mengklaim beton penahan ini mampu melindungi area seluas 160 hektar persegi dari ancaman banjirop. Lokasi di belakang kami sebelah kanan ini adalah pemukiman dari masyarakat dan di sebelah kiri adalah pompa air yang berada di sekitar tanggul Pantai Mutiara Baru. Tadi sempat kami bertanya pemirsa kepada warga sekitar bagaimana dampak dari pembangunan tanggul ini dan memang mayoritas dari mereka ini sangat bersyukur
telah dibangunnya tanggul Pantai Mutiara Baru ini di sekitar kawasan mereka. Karena sejak tahun 2019, sejak tanggul ini dibangun, mereka sudah tidak lagi merasakan banjirop sebagaimana sebagian warga Jakarta merasakannya. Ilmuwan di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI mengungkapkan permukaan tanah di utara Jakarta semakin turun hingga 10 cm per tahun. Eksploitasi air tanah disebut sebagai salah satu faktor yang mempercepat penurunan tanah. Beban bangunan, aktivitas tektonik, dan pemadatan tanah menjadi penyebab lainnya. Jika tidak segera ditangani, akankah Jakarta tenggelam? Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, masyarakat di pesisir Jakarta berharap pemerintah Provinsi Jakarta bisa segera menyelesaikan proyek pembangunan tanggul yang membatasi antara pemukiman warga dan juga laut. Karena sebagian warga sudah merasakan betul manfaat dari pembatas air laut tersebut. Ya, udah 2 tanggul. Kalau ini kan yang pertama, yang keduanya yang di belakang. Mudah-mudahan ya nggak jebol lah tanggulnya ya, karena Muara Angke aja kan sudah segini ya. Jadi ya di sini jangan sampai lah ya. Kalau untuk tanggul ini sih, alhamdulillahnya ya semenjak tanggul ini dibangun, jadi daerah sini tuh kering terus. Jadi kan sebelum tanggul ini dibangun itu di sini tuh sering banget banjir, basah terus, rembes terus. Sekarang semenjak ada tanggul ini, alhamdulillah sudah nggak pernah ada rembesan air lagi sih. Semenjak udah ditanggul, alhamdulillah ya warga Gedong Kopa tidak merasakan banjir lagi. Ya udah merasa nyaman lah, tapi kita harus waspada juga sih karena air laut sekarang makin tinggi, melebihi dari daratan. Berarti sekarang udah nggak merasakan banjir atau seperti apa? Alhamdulillah udah nggak ngerasakan, cuman ya tetap waspada karena kan air laut mungkin arah dari sana mungkin bisa ke sini gitu, karena di sana kan masih agak rendah. Pembangunan tanggul pantai pemirsa sebagai bagian dari National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD fase A yang bertujuan untuk mengatasi banjir rob di pesisir Jakarta diproyeksikan selesai pada tahun 2030. Berikut kami akan sajikan pemirsa, ini adalah progres pembangunannya. Tanggul pesisir Jakarta ini fase A, lokasi kritis yakni di Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan juga Sunda Kelapa. Untuk progresnya sendiri, tanggul sedang dibangun di Muara Angke dengan panjang 4 km. Tanggul di Muara Angke ini diprediksi akan selesai pada pertengahan tahun 2025. Sementara semua tanggul diproyeksikan akan selesai dibangun pada tahun 2030. Ya pemirsa, hingga hari ke-7 banjirop ini masih menggenangi sejumlah wilayah, tepatnya di Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara, dan menurut BPBD Jakarta ketinggian air ini masih mencapai 25 cm pada hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Agam Rizky yang saat ini berada di lokasi. Agam, Anda sedang berada di mana saat ini? Apakah ini adalah banjirop yang terjadi di Jakarta Utara? Bagaimana kondisinya? Bisa Anda kabarkan? Ya baik, Fada ini dan juga pemirsa, benar sekali kami saat ini sudah berada di salah satu lokasi terdampaknya banjirop yang tepatnya berada di RT 10 RW 22 Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Di mana tadi sempat kami mengabarkan atau memantau bagaimana ketinggian dari debit air di sekitar sini pada pagi hari ini berkisar 20 hingga 25 cm. Namun hingga siang hari ini menuju pukul 12 siang ketinggian air puncaknya mencapai 60 cm. Alhasil tim BPBD dari Jakarta Utara ini memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa perahu karet yang saat ini kami naiki untuk membantu masyarakat untuk berkegiatan sebagaimana mestinya. Karena memang hingga hari ke-7 saat ini masyarakat masih melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun memang dari pengakuan sejumlah masyarakat yang berada di sini mereka mengungkapkan bahwasanya kegiatan mereka ini ada beberapa yang tertunda begitu dan terhambat akibat dampak dari banjirop ini. Sebelumnya Fada ini dan juga pemirsa, PJ Gubernur dari DKI Jakarta itu Teguh Setiabudi ini juga menjelaskan bahwasanya dampak atau penyebab dari banjirop ini adalah salah satunya
belum rampungnya pembangunan atau pembangunan dari tanggul yang berada di Jakarta, di mana dari pihak Pemprov DKI Jakarta telah memproyeksikan sepanjang 39 km pembangunan tanggul, namun hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta baru saja merampungkan sepanjang 26 km saja, artinya masih ada sekitar 16 km ini masih belum rampung diselesaikan. Dan di sekitar Muara Angke ini memang dari pihak Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun tanggul Muara Angke, namun Teguh Setiabudi ini menjelaskan bahwasanya tanggul tersebut baru akan dibuat pada tahun 2025 mendatang. Hal ini memang disebabkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta juga nantinya akan melakukan pembahasan lebih lanjut kepada DPRD DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul yang berada di sekitar Muara Angke ini. Dan tadi juga sempat kami bertanya kepada petugas dari BPBD maupun masyarakat sekitar sejak kapan banjir ini terjadi. Ini memang pada Jumat lalu hingga Minggu lalu ini banjir sudah mulai memasuki sekitar rumah warga dengan kisaran ketinggian 60 cm. Dan ini sebagaimana yang Anda lihat di layar kaca saat ini, pihak dari BPBD juga memantau bagaimana keadaan masyarakat sekitar untuk membantu melakukan kegiatannya sehari-hari. Untuk sementara puncak dari ketinggian banjirop ini memang diprediksikan pada siang hari ini pada pukul 12 siang dan akan memungkinkan ketinggian dari banjirop ini akan terus terjadi, Fada ini dan juga pemirsa. Untuk sementara demikian, Fada ini saya kembalikan ke studio. Iya Agam, tapi informasi yang kami dapatkan ini banjir di Jakarta Utara memang durasinya ini lebih lama dibandingkan banjir yang terjadi sebelumnya dan wilayahnya juga lebih luas. Bisa Anda ceritakan sebenarnya seperti apa jika dibandingkan dengan banjirop yang terjadi sebelumnya di sana? Ya, Fada ini dan juga pemirsa, memang salah satu daerah yang paling terdampak untuk banjir ini adalah di daerah pesisir Jakarta di bagian utara, yaitu akibat dari penyebab banjirop ini memang adanya pasang dari air laut dan tidak tersedianya tanggul di sekitar kawasan. Karena memang dari informasi yang kami dapat ini di kawasan Muara Angke baru saja tanggul tersebut akan dibuat pada tahun 2025. Alhasil hingga saat ini banjir tersebut masih terjadi di kawasan sekitar sini. Dan dari informasi yang kami dapat juga dari BPBD, ini puncak terjadinya banjirop ini akan berlangsung pada esok hari pada tanggal 20 Desember 2024. Namun tentu saja kita berharap masyarakat ini akan segera menikmati kesurutan banjir ini dengan segera gitu, karena dari yang kami lihat di lapangan saat ini bagaimana mereka melakukan kegiatannya sehari-hari memang cukup terhambat begitu. Tadi mereka juga mengungkapkan untuk berpergian saja ke pasar dan membeli barang-barang pokok ini sangat terbatas. Sebelumnya. Baik, terima kasih atas informasinya Agam Rizky. Nampaknya ada kendala komunikasi yang kami hadapi dengan Agam di sana, namun informasinya sudah cukup komprehensif pemirsa. Dan memang satu pekan yang lalu ini BMKG mengungkapkan adanya fenomena pasang maksimum air laut bersama dengan fase bulan purnama dan juga perigi yang berpotensi ini meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau ROB di pesisir utara Jakarta, tepatnya dari tanggal 11 hingga 20 Desember. Dan berikut pemirsa kami hadirkan informasinya. Ya, dari tanggal 11 hingga 20 Desember 2024 ini sejumlah wilayah yang perlu waspada banjir pesisir DKI Jakarta, diantaranya ini adalah wilayah Kamal Muara, Kapuk Muara, kemudian juga wilayah Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke. Di mana puncak pasang maksimum ini rentangnya adalah antara pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pemirsa, pakar tata kota yakni Nirwono Yoga menilai untuk menanggulangi banjirop di pesisir utara Jakarta tidak cukup hanya dengan membangun tanggul pantai. Menurutnya, kawasan di pesisir utara Jakarta harus dilakukan penataan ulang.
Ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI ya untuk segera mengatasi banjir rob terutama di kawasan pesisir khususnya di daerah Muara Angke. Langkah yang pertama tentu adalah menata ulang kawasan pesisir secara keseluruhan, terutama daerah-daerah yang benar-benar sudah tidak layak untuk dihuni untuk segera ditata. Maka pemukiman warga sebaiknya direlokasi ke rusunawa terdekat ya. Kalau belum ada tentu tugas dari pemerintah untuk segera menyediakan rusunawa tapi tidak jauh dari lokasi. Artinya masih dekat pantai sehingga warga masih merasa dekat dengan tempat tinggal sekarang. Nah, kedua, kawasan-kawasan yang sudah tidak layak tadi itu setelah direlokasi harus direstorasi, dibenahi ya. Yang paling ideal kalau di lapangan adalah kalau pemerintah pusat di depan sedang meneruskan program Giant Sea Wall, maka di dalam kawasan yang terdampak banjir rob tadi perlu dijadikan ruang terbuka hijau pengaman pantai. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kalau tadi ada Giant Sea Wall, maka pemerintah bisa membangun Giant Mangrove Fort ya. Poin ketiga yang tidak kalah penting tentu perlu penataan kegiatan di sepanjang pesisir. Karena kemarin kita lihat masih ada kawasan industri, pergudangan ya. Kemudian ada kegiatan ekonomi lainnya yang perlu segera ditata ulang dalam jangka panjang. Tanpa ada kegiatan upaya perbaikan lingkungan di kawasan pesisir pantai utara ini Mbak Rehan, bisa diwariskan dalam waktu tidak lama lagi kawasan tersebut akan bisa terendam permanen. Artinya apa? Ancaman tenggelam sudah ada di depan mata. Ya pemirsa, demikian informasi untuk segmen catatan siang hari ini. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan terus segmen catatan siang di program Kabar Siang. Usai jeda berikut pemirsa, Kabar Siang akan segera kembali untuk Anda.